Pernahkah kamu membayangkan ada seorang penemu dari abad ke-12 yang menciptakan robot, bahkan sebelum kata robot pernah ada, bukan dari Jepang, bukan dari Silicon Valley, tapi dari dunia Islam, dari istana megah di tanah timur yang kini nyaris dilupakan sejarah. Namanya Al-Jazari. Bukan sekadar insinyur, bukan sekadar pemimpi. Ia adalah arsitek yang dari keajaiban. Ketika Eropa masih tertutup kabut gelap zaman pertengahan, Al-Jazari justru menyalakan cahaya ilmu di ruang bawah tanah istana. Ia merancang jam air yang bisa berbicara, pintu yang terbuka otomatis, dan boneka logam yang bisa menyajikan minuman pada sultan. Bukan sulap, bukan mitos, tapi mekanik, nyata, dan terdokumentasi. Ini bukan sekadar kisah sejarah, ini kisah tentang manusia yang berpikir, berani membayangkan, dan mewujudkan masa depan di masa lalu. Dan malam ini, kamu akan mengenalnya lebih dalam. Bersiaplah, kita akan memasuki dunia Al-Jazari. Bayangkan kita kembali ke abad ke-12. Di sebuah kota bernama Diyarbakir, yang kini masuk wilayah Turki, terdapat seorang pria sederhana, tapi pikirannya jauh melampaui zamannya. Namanya Al-Jazari. Ia bukan raja, bukan pula panglima perang, tapi semua orang di istana takut kehilangan dia. Karena satu hal, ia menjaga rahasia mesin-mesin keajaiban. Mesin yang bisa membuka pintu tanpa disentuh, jam air yang bisa bicara, dan boneka logam yang bisa menyajikan teh tanpa satupun manusia. Anak-anak kecil menyebutnya tukang sulap, para ilmuwan menyebutnya jenius, tapi Al-Jazari, ia hanya tersenyum dan terus menggambar. Di balik tembok istana, malam-malamnya dipenuhi suara gerigi berputar dan air menetes perlahan. Dunia belum tahu bahwa lelaki ini akan mengubah cara manusia melihat mesin selamanya. Kamu pasti bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang dari abad ke-12 bisa menciptakan robot? Bukankah itu teknologi yang baru muncul ratusan tahun kemudian? Tapi justru disitulah keajaiban Al-Jazari. Ia bukan hanya pembuat mesin, ia adalah penyatu seni, sains, dan imajinasi. Setiap gerigi yang ia susun, setiap roda yang ia putar, semua punya makna, semua punya fungsi. Ia belajar dari air yang mengalir, dari bulan yang bergerak di langit, dari bintang-bintang yang tak pernah saling bertabrakan. Dan kamu tahu, ia tidak menyimpan semua itu untuk dirinya sendiri. Ia menulis, menggambar, dan menjelaskan seolah ingin berkata kepada dunia, "Aku tidak membuat ini untuk dirahasiakan, tapi untuk kalian yang ingin terus berpikir." Inilah alasan mengapa para ilmuwan barat menyebut bukunya sebagai permata. Kitab Al-Hiyal Al-Handasiyah, buku tentang mekanik yang mengagumkan, sebuah karya yang tak hanya menginspirasi, tapi membuka mata siapa saja yang membacanya. Bayangkan ini, sebuah jam, bukan seperti jam dinding di rumahmu, tapi jam besar, berbentuk seekor gajah megah, dan saat waktu bergerak, jam ini bicara. Bukan dengan suara, tapi dengan gerakan. Seekor naga perlahan-lahan membungkuk. Burung mekanik mengepakkan sayap, dan di punggung gajah itu keluar seorang manusia logam, mengangkat palu, lalu memukul sebuah lonceng kecil. Ding! Itu penanda waktu. Kamu bisa bayangkan betapa herannya orang-orang zaman itu. Apakah ini sihir? Apakah ini jin? Tidak. Bukan sihir, bukan jin, itu mekanik, dan semua itu berasal dari otak satu orang, Al-Jazari. Ia tidak membuat mesin untuk pamer, tapi untuk mengajarkan manusia bahwa alam semesta bekerja dalam harmoni, dan ia menirunya dengan roda, air, dan gravitasi. Apa kamu masih berpikir itu mustahil? Tunggu sampai kamu mendengar kisah robot pelayan yang bisa menyajikan minuman sendiri. Dengar baik-baik. Di saat Eropa masih menyamakan sains dengan sihir, seorang insinyur Muslim dari timur sudah menciptakan sesuatu yang membuat kita, di abad modern ini, ternganga. Robot pelayan. Bukan dongeng, bukan legenda, tapi nyata. Dibuat dengan kayu, logam, dan prinsip air. Ia bisa menuangkan air ke gelas dengan gerakan halus, seolah-olah ia hidup. Di atas nampan kecil, air dituangkan sesuai takaran,
Dan semua itu terjadi tanpa satu pun tangan manusia. Bagaimana bisa? Itu pertanyaan pertama banyak orang, tapi Al-Jazari tidak menjawab dengan kata-kata. Ia menjawab dengan logika. Ia tulis semuanya dalam bukunya. Bagaimana air memberi tekanan, bagaimana roda menggerakkan lengan, bagaimana gravitasi bisa diatur seperti alat musik. Dan yang luar biasa, ia tidak menyimpan itu untuk dirinya sendiri. Ia wariskan karena baginya ilmu itu amanah. Kamu lihat, bahkan di balik sepotong logam, ada pelajaran tentang kehidupan, tentang bagaimana manusia bisa berpikir, merancang, dan melayani sesama. Dan itu baru permulaan. Sekarang bayangkan ini, sebuah kota besar, penuh kehidupan, tapi tanpa listrik, tanpa mesin modern, dan masyarakatnya bergantung penuh pada air. Lalu datanglah satu masalah, air dari sungai tak bisa naik ke dataran tinggi. Warga kelelahan, petani kesulitan, dan istana mulai resah. Tapi Al-Jazari tidak panik. Ia tidak memanggil pasukan, tidak menunggu mukjizat. Ia menggambar. Dalam semalam ia ciptakan sesuatu yang akan mengubah sejarah. Mesin pengangkat air otomatis, bukan dengan listrik, bukan dengan bahan bakar, tapi dengan tenaga air itu sendiri. Roda kayu dipasang di pinggir sungai. Ember-ember kecil berputar naik turun, lalu menuangkan air ke saluran irigasi. Hasilnya, air mengalir ke seluruh kota. Petani tersenyum, rakyat tenang, sultan pun takjub. Dan semua itu terjadi tanpa satu pun tangan manusia bekerja. Lihat, di saat dunia mengandalkan otot, Al-Jazari sudah mengandalkan akal. Itulah Islam. Ilmu bukan untuk kemewahan, tapi untuk menolong kehidupan. Kalau kamu pikir Al-Jazari cuma bikin mesin terus selesai, kamu keliru, serius. Dia nggak cuma bikin, tapi juga nulis, dan tulisannya itu bukan catatan iseng. Tapi warisan dunia. Buku itu judulnya panjang banget, tapi intinya buku tentang mekanik dan rekayasa teknik. Di dalamnya bukan cuma sketsa mesin, tapi penjelasan detail. Bagaimana cara buatnya, bahan-bahannya, bahkan cara mengatur tekanan air dan sudut roda gigi. Serius, zaman itu orang lain bahkan belum ngerti konsep tuas. Tapi Al-Jazari udah bicara soal sistem hidrolik. Dan tahu apa yang bikin kagum? Dia nggak pelit ilmu. Dia nggak simpan buat istana aja. Buku ini ditulis untuk siapa saja. Agar ilmu terus hidup dan manusia terus berpikir. Gaya penulisannya juga asik, nggak kaku. Kadang kayak ngobrol, kadang serius, kadang bikin mikir. Bahkan sampai hari ini, para insinyur modern masih ngelihat bukunya buat belajar prinsip teknik dasar. Kamu mulai lihat kan? Al-Jazari bukan cuma jenius, tapi dia guru, arsitek, penyambung ilmu lintas zaman. Dan kamu tahu yang paling gila? Sebagian ciptaannya masih sulit dijelaskan ilmuwan hari ini. Tunggu, selanjutnya bakal bikin kamu merinding. Karena ada satu ciptaannya yang kayak mesin waktu. Oke? Gini, kalau kamu dengar kata mesin waktu, mungkin yang kebayang itu alat fiksi di film-film. Tapi yang dibuat Al-Jazari bukan mesin buat pindah masa, tapi mesin yang melawan waktu. Namanya jam air ganda. Bentuknya kayak menara tinggi, indah, penuh detail. Tapi fungsinya bisa menunjukkan jam, menit, bahkan posisi matahari dan bintang secara otomatis. Dan dia bikin itu 800 tahun lalu. Pertanyaannya, gimana caranya tanpa listrik? Jawabannya, pakai air, logam, pelampung, dan prinsip gravitasi. Air diteteskan perlahan ke sebuah wadah tersembunyi yang naik turun tergantung beratnya. Lalu gerigi mulai bergerak, figur binatang di atas jam ikut beraksi. Dan setiap waktu tertentu, lonceng berbunyi, burung berkicau, bahkan patung bergerak. Itu bukan hiasan, itu jam yang berjalan sendiri tanpa disentuh. Kamu kebayang nggak segila apa imajinasinya? Di saat orang lain pakai matahari buat kira-kira jam berapa, dia bikin sistem otomatis yang bisa ngukur waktu. Dan bikin waktu itu sendiri bisa dilihat. Dan tahu kenapa ini penting? Karena waktu adalah pondasi dalam ibadah. Waktu salat, waktu puasa, waktu kerja. Al-Jazari mewujudkan waktu dalam bentuk nyata. Bukan cuma cerdas, dia tahu apa yang dibutuhkan umatnya. Kamu tahu apa yang membedakan ilmuwan sejati dari sekadar orang pintar? Jawabannya ada pada Al-Jazari. Karena ketika orang lain sibuk menciptakan alat buat para raja, dia justru sibuk menciptakan mesin untuk rakyat kecil.
Di satu desa, air sungai terlalu rendah. Orang-orang harus bawa ember bolak-balik setiap hari, capek, makan waktu nggak efisien. Lalu datang Al-Jazari. Bukan dengan pidato panjang, tapi dengan satu alat, mesin pengangkat air yang sederhana. Bentuknya kecil, bisa digerakkan tenaga tangan, dan mampu mengangkat air dari sungai ke saluran irigasi. Bukan sulap, bukan sihir, tapi ilmu yang dipraktikkan dengan niat baik. Dan yang luar biasa, dia nggak minta bayaran, nggak cari gelar, nggak cari pujian. Dia tahu, ilmu bukan untuk disimpan, tapi dibagi, agar hidup manusia jadi lebih mudah. Disinilah letak keindahan Islam. Ketika ilmu bertemu akhlak, ketika teknologi lahir dari empati, dan dari seorang insinyur istana, Al-Jazari jadi sahabat petani. Kamu tahu nggak, bagi Al-Jazari mesin itu bukan cuma alat. Setiap roda yang dia buat, setiap air yang dia alirkan, semua punya tujuan yang lebih besar. Bukan sekadar teknologi, tapi bentuk ibadah serius. Buat dia, kalau ada orang tua yang gak perlu lagi angkat beban berat karena bantuannya, itu amal. Kalau ada petani yang bisa panen lebih cepat karena mesinnya, itu sedekah. Bahkan, kalau jam air buat penanda waktu sholat bisa bantu ribuan orang tepat waktu, itu zikir. Dan karena itu, Al-Jazari bikin alat dengan niat, dengan takwa, dengan kesadaran bahwa semua ilmu bukan buat dibangga-banggain, tapi buat dimanfaatkan. Dia nggak pernah mikir, gimana caranya biar aku terkenal, enggak. Dia justru mikir, gimana caranya alat ini bisa menolong sebanyak mungkin orang, dan jujur, disitulah letak kekuatan dia. Dia gabungkan otak sama hati. Mesin di tangan Al-Jazari jadi sesuatu yang hidup, bukan karena bisa gerak, tapi karena punya niat baik. Dan inilah kenyataannya. Gak semua orang senang dengan Al-Jazari. Bahkan di masa itu, ilmu juga bisa ditakuti. Banyak yang mulai bertanya, kenapa dia bikin alat yang jalan sendiri? Kenapa air bisa bergerak tanpa tangan manusia? Ini masih sains atau udah masuk wilayah sihir? Kamu tahu, beberapa orang di istana mulai resah. Mereka berkata bukan karena mesinnya, tapi karena cara berpikirnya. Orang seperti Al-Jazari, yang berani berpikir beda, selalu bikin gelisah mereka yang nyaman dengan cara lama. Dan benar aja, satu malam seorang pejabat datang padanya lalu berkata dingin, "Apa yang kau buat ini tidak wajar. Kau ingin menyaingi kuasa Tuhan?" Al-Jazari diam sejenak. Lalu dijawab dengan tenang, tapi tajam. "Justru karena aku percaya pada kuasa Tuhan, aku berpikir, karena Tuhanlah yang memerintahkan kita untuk memahami ciptaannya." Dan di situ, semua terdiam. Kamu bisa lihat bahkan di puncak kejeniusannya dia nggak sombong. Dia tetap rendah hati, tapi tegas. Karena baginya, ilmu bukan buat adu hebat, tapi buat menebar manfaat. Sekarang bayangin ini. Di tengah halaman istana berdiri sebuah mesin tinggi, bentuknya rumit, penuh ukiran, ada roda pipa, dan figur-figur kecil di atasnya. Orang-orang datang, berkerumun, melihat alat itu dengan wajah bingung, dan mereka tanya, "Ini apaan? Patung? Mainan? Alat buat ritual?" Tapi waktu alat itu mulai bergerak, perlahan, dengan irama yang teratur, semua terdiam. Burung dari perunggu mengepakkan sayap, lalu seekor naga mengeluarkan air dan di puncaknya, seorang pria logam mengangkat tangan dan memukul lonceng. Ting, itu penanda waktu, tapi bukan sembarang waktu. Itu penanda bahwa akal manusia bisa merangkai keindahan. Al-Jazari tahu, kalau cuma bikin mesin biasa orang akan lupa. Tapi kalau mesin itu bisa menggugah rasa kagum, bisa bikin orang mikir, bisa membuat yang melihat merasa kecil di hadapan keindahan dan keteraturan, maka itu bukan sekadar alat, itu jadi pengingat bahwa dunia ini berjalan dengan hukum, bahwa Tuhan menciptakan semuanya dengan hitungan yang presisi, dan itulah yang dia coba salin lewat karyanya. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk direnungkan. Sekilas, alat ini kelihatan sederhana, cuma kayak panggung kecil, dengan boneka-boneka logam di atasnya. Ada yang main musik, ada yang duduk diam, tapi tunggu dulu, karena ini bukan pajangan. Begitu tuasnya ditarik, satu persatu mulai bergerak, tapi yang luar biasa, mereka nggak bergerak sembarangan. Mereka bergerak dalam pola, urutan, dengan ritme yang udah ditentukan. Dan semua itu
dikendalikan dari dalam, pakai roda berlubang dan pin yang bisa diubah urutannya. Kedengarannya simpel, tapi inilah awal dari ide pemrograman. Serius, Al-Jazari menciptakan sistem di mana sebuah alat bisa diatur untuk menjalankan instruksi dengan logika dan urutan. Dan kamu tahu apa artinya ini? Ratusan tahun sebelum komputer ditemukan, dia sudah tanamkan dasar-dasar berpikir algoritmik. Bukan cuma mesin kerja, tapi mesin yang bisa taat pada perintah. Ini bukan kebetulan, ini bukan coba-coba. Ini murni hasil dari pemikiran yang jauh ke depan. Dan sampai sekarang para sejarawan teknologi masih bingung. Bagaimana caranya seorang pria dari abad ke-12 bisa mikir sejauh itu? Jawabannya cuma satu. Dia nggak sekadar merancang benda, dia sedang mempersiapkan masa depan. Coba kita renungkan, zaman sekarang aja kita butuh listrik, baterai, atau bahan bakar buat gerakin mesin. Tapi Al-Jazari, dia bikin alat yang bisa bergerak sendiri, berjam-jam, bahkan berhari-hari, tanpa satu tetes bensin, tanpa satu kabel pun. Namanya mesin air bertingkat. Sistemnya cerdas banget. Air ditampung di satu wadah, lalu mengalir ke bawah, memutar roda, dan mendorong sistem tuas yang menggerakkan bagian lainnya. Setelah itu, airnya naik lagi dengan sistem pompa yang dirancang sendiri. Jadi, putaran itu nggak pernah putus. Selama air tersedia, mesin itu terus hidup, terus bergerak, dan semua itu terjadi tanpa ada manusia yang menyentuhnya. Sekarang kamu mikir, kan? Ini kayak mesin perpetual motion yang bahkan di zaman modern masih jadi mimpi. Tapi bedanya, Al-Jazari nggak ngejar keabadian. Dia paham hukum alam, tapi dia coba mendekati efisiensi semaksimal mungkin dengan alat-alat yang sederhana, dan dia tunjukkan bahwa dengan ilmu yang cukup dan niat yang benar, manusia bisa bikin sesuatu yang nyaris nggak masuk akal. Bukan buat pamer, tapi buat nolong, buat menyelesaikan masalah, tanpa harus menyusahkan orang lain. Kamu tahu nggak? Satu hal yang bikin karya Al-Jazari beda dari yang lain itu adalah rasa. Rasa dalam setiap detailnya. Bukan cuma soal fungsi, tapi juga soal keindahan. Lihat aja jam air ciptaannya. Bukan cuma penunjuk waktu, tapi dihias ukiran. Warna-warna emas, figur burung, gajah, manusia, bintang-bintang kecil. Padahal dia bisa aja bikin alat yang polos asal jalan. Tapi dia nggak pilih itu. Kenapa? Karena bagi dia, keindahan juga bagian dari ilmu. Dia ngerti, kalau manusia bukan cuma butuh efisiensi, tapi juga butuh takjub, butuh kagum, butuh merasa kecil di depan sesuatu yang rumit tapi teratur. Dan itu yang dia hadirkan. Bayangin aja, kamu lagi lihat alat teknis tapi rasanya kayak lihat karya seni. Itulah Al-Jazari. Setiap alatnya, selain bekerja dengan sempurna, juga bicara lewat bentuknya. Dia pengrajin, dia insinyur, dia seniman, semua jadi satu. Dan di balik itu semua ada satu pesan diam-diam yang dia sampaikan. Kalau kamu mencintai ilmu, maka hiasilah ilmu itu dengan keindahan. Begini ceritanya. Setelah Al-Jazari wafat, karya-karyanya nggak langsung dilupakan. Justru sebaliknya, mereka mulai menyebar, pelan tapi pasti. Buku-buku ciptaannya, yang berisi sketsa mekanik, teori gerakan air, sistem roda, sampai jam otomatis dijiplak, diterjemahkan ke bahasa Latin disalin ulang oleh ilmuwan Eropa. Tapi sayangnya, namanya mulai dihapus. Ya, nama Al-Jazari nyaris nggak disebut. Padahal, fondasi dari banyak teknologi yang kita tahu hari ini, dari jam mekanik, pompa piston, hingga konsep otomasi, semuanya berasal dari dia. Bayangin, orang-orang yang sekarang dipuja sebagai pencipta jam, penggagas robotika, penemu teknik pemrograman awal, ternyata mereka belajar dari kitab seorang insinyur muslim abad ke-12. Tapi mereka nggak pernah bilang, nggak pernah akui secara terbuka. Dan tahu apa yang paling sedih? Generasi kita pun jarang tahu siapa sebenarnya Al-Jazari, seolah dia cuma bayangan masa lalu. Padahal, dia adalah cahaya yang pernah menyalakan dunia. Tapi tenang, karena sekarang kisah ini mulai terungkap, dan kamu adalah bagian dari mereka yang sedang membangkitkannya kembali. Pernah mikir nggak? Kalau Al-Jazari hidup hari ini, di tengah dunia yang serba digital, kira-kira apa yang akan dia ciptakan?
Dia yang dulu cuma pakai roda, air, dan tuas, sekarang punya akses ke sensor, chip listrik, AI, bahkan mesin cetak 3D. Kamu bisa bayangin, mungkin dia bakal bangun robot yang bisa bantu petani panen dengan presisi, atau sistem penyulingan air otomatis yang bisa nyelamatin ribuan desa dari kekeringan, atau bahkan mesin kecil yang bisa benerin dirinya sendiri. Gila kan? Tapi satu hal yang pasti, Al-Jazari nggak bakal pakai teknologi cuman buat gaya-gayaan, bukan buat flexing, bukan buat pamer di media sosial. Dia akan tetap pakai akalnya untuk manfaat, untuk manusia, untuk kehidupan. Dan tahu kenapa? Karena dasar dari semua ciptaannya bukan nafsu tapi hikmah. Dia gabungkan iman dengan sains, logika, dengan kasih sayang. Buat dia ilmu bukan cuma buat dipelajari, tapi buat diamalkan, buat jadi jalan kebaikan. Dan jujur aja, di zaman kayak sekarang kita butuh lebih banyak orang kayak Al-Jazari. Di ujung hidupnya, Al-Jazari nggak sibuk cari pujian, nggak bangun monumen buat namanya sendiri, nggak juga simpan rahasia penemuannya. Yang dia lakukan, dia tulis semuanya. Dia kumpulkan semua alat, semua catatan, semua sketsa, lalu dia tulis dalam satu kitab, Al-Jami' Bainal Ilm wal Amal An-Nafi' Falalan Sinaat Al-Hiyal, artinya, kitab yang memadukan ilmu dan praktik yang bermanfaat dalam seni mekanik. Itu bukan cuma buku, itu wasiat, itu bekal. Untuk siapa aja yang pengen memahami bagaimana ilmu bisa jadi cahaya, dan tahu apa yang bikin merinding, dia nggak pernah bilang, ini semua milikku, nggak juga minta imbalan. Dia cukup berkata, siapapun yang membaca ini dan mendapatkan manfaat, semoga itu jadi amal bagiku di hadapan Tuhanku. Sederhana, dalam dan luar biasa. Itu bukan suara ilmuwan biasa. Itu suara seorang hamba yang tahu betul bahwa ilmu sejati harus dibawa pulang ke akhirat. Dan disitulah letak keagungan Al-Jazari. Dia bukan sekadar insinyur. Dia bukan cuma pemikir. Dia pewaris cahaya. Sampai hari ini, ada satu hal yang bikin ilmuwan modern menggaruk kepala. Beberapa rancangan Al-Jazari nggak bisa ditiru secara sempurna. Ya, kamu nggak salah dengar. Di zaman yang katanya super canggih ini, masih ada alat buatan abad ke-12 yang bikin para insinyur hari ini bingung. Contohnya, jam gajah, bentuknya rumit, mekanismenya penuh rahasia tersembunyi, perpaduan dari ilmu fisika, tekanan air, gravitasi, dan bahkan simbol dari berbagai budaya. Ada bagian yang bergerak otomatis, tapi nggak jelas pakai sistem dorong macam apa. Ada tuas kecil yang reaksi geraknya nggak sesuai logika biasa. Dan hebatnya, itu semua dibuat tanpa satu baut pun, tanpa bor listrik, tanpa komputer desain. Beberapa ilmuwan bahkan bilang, Al-Jazari mungkin punya pemahaman yang lebih dalam soal fluida dan gerak daripada yang kita pahami sekarang. Gila kan? Dan itu baru satu alat. Ada puluhan karya lainnya yang masih diteliti ulang, masih coba dipahami, karena ada sesuatu di sana. Mungkin intuisi, mungkin hikmah, atau mungkin barokah dari ilmu yang niatnya benar. Dan itulah yang bikin kisah ini nggak pernah basi. Karena Al-Jazari bukan cuma ninggalin karya, tapi ninggalin teka-teki yang ngajak kita terus belajar, terus penasaran, dan terus rendah hati di hadapan ilmu. Setelah semua penemuan, setelah semua karya luar biasa, apa sih sebenarnya warisan terbesar dari Al-Jazari? Apakah jam airnya? Apakah robot pemusik, pompa piston, kitab mekaniknya? Enggak. Warisan terbesarnya adalah cara berpikir, cara melihat ilmu sebagai jalan menuju Tuhan. Di saat banyak orang belajar cuma untuk gelar, Al-Jazari belajar karena cinta, karena rasa syukur, karena tahu bahwa setiap gerak roda, setiap tetes air yang mengalir, setiap gaya mekanik, semuanya adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dan itu nggak bisa dibeli, nggak bisa ditiru mentah-mentah, harus tumbuh dari dalam hati. Dia ajarkan bahwa ilmu bukan untuk bersaing, tapi untuk memberi manfaat. Bahwa teknologi bukan sekadar alat, tapi amanah. Bahwa kejeniusannya bukan milik pribadi, tapi warisan untuk umat. Jadi sekarang kita tanya ke diri sendiri, kalau Al-Jazari bisa segigih itu di abad 12 dengan alat seadanya, kenapa kita yang hidup di zaman serba canggih malah diam? Apa kita mau jadi penonton terus? Atau mulai ikut melanjutkan jejaknya? Dan begitulah kisah Al-Jazari, seorang lelaki
yang hidup di dunia penuh keterbatasan, tapi pikirannya melampaui zamannya. Dia nggak lahir dari kota besar. Dia bukan anak bangsawan, nggak ada fasilitas mewah, nggak ada sponsor. Tapi, dia punya satu hal, keinginan untuk bermanfaat. Dia tak pernah bermimpi jadi terkenal. Yang dia harap cuma satu, ilmunya bisa menolong orang lain, bisa jadi amal, bisa jadi penerang di dunia dan akhirat. Sekarang lihat sekelilingmu. Dunia ini lagi haus akan orang-orang seperti Al-Jazari, yang gak cuma pinter tapi berniat lurus. Kamu gak harus jenius, gak harus bisa bikin mesin hebat, tapi kamu bisa mulai dari satu hal. Meluruskan niatmu. Apapun yang kamu pelajari, apapun yang kamu bangun, jadikan itu bekal untuk kehidupan yang lebih luas. Karena cahaya itu yang dulu dinyalakan oleh Al-Jazari, sekarang ada di tanganmu. Tinggal kamu yang pilih. Mau kamu padamkan, atau kamu teruskan untuk menerangi zamanmu? Selesai. Tapi kisah ini bukan buat dilupakan. Ini buat dihidupkan di pikiranmu, di karyamu dan di hatimu. Jangan biarkan nama-nama hebat dari sejarah Islam hanya jadi cerita, tapi jadikan mereka cermin untuk langkah kita ke depan.